Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza azabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di tengah kedukaan kita pada malam kedua takziah ini, kita senantiasa tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sebelum kita meninggalkan tempat ini, Allah sudah merancangkan nikmat-nikmat lagi bagi kita sampai kemudian kehidupan kita selanjutnya. InsyaAllah, amin. Salam dan salawat kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat yang berjuang bersama Rasulullah. Yang kami hormati Sahibul Bait, suami dari almarhumah Ibu Hajah Siti Mutahharah, Mas S. Sarjana Ekonomi, beserta seluruh keluarga besar yang hadir, luar biasa. Inilah bentuk kepedulian sosial kita, rasa humanisme kita, bahwa ada saudara kita, kerabat kita, keluarga besar Sivitas Akademi kita di Universitas Muslim Indonesia ini, dan beserta seluruh keluarga besar. Kita kemudian hadir bersama-sama, dan luar biasa, hikmah di balik pandemi ini. Sekarang kita bisa offline hadir bersama di tempat ini, dan alhamdulillah, saudara-saudara kita, yang hadir tentu ayahanda, ibunda, guru-guru kami, dosen dari Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia, dan mungkin handai tolan keluarga yang mungkin ada jauh di sana, tetap bisa bersilaturahim melalui online atau Zoom. Masya Allah. Mungkin seandainya tidak ada pandemi, Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah bayangkan ada takziah seperti ini. Bahkan kemarin, tahun-tahun kemarin, kita bahkan tidak takziah by offline, semuanya by Zoom. Luar biasa. Inilah segala sesuatu yang Allah katakan bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah kita semua bisa akhirnya bersilaturahim melalui Zoom atau kegiatan takziah dan bahkan kuliah melalui online sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya diperkenalkan oleh ini kakanda saya, guru saya juga, Pak Dr. Tamsil, bahwa yang bawa takziah malam ini bukan Ustadz. Saya sependapat itu ya. Saya terus terang, saya sampaikan kemarin, saya kehilangan beban berat. Ya, saya rasanya tidak ingin memberi garam dalam lautan. Di UMI ini luar biasa, saya kira juga keluarga besar dari Bapak Dr. Insinyur Asbar MS ini adalah ulama semuanya. Sehingga waktu diminta oleh panitia, saya sampaikan, Masya Allah. Saya tolak, saya bilang, banyak ustaz di UMI itu. Tapi kemudian waktu salat jenazah, setelah salat jenazah, Pak Asbar sendiri yang kemudian mencolek saya dan mengatakan, "Tabe dok, saya harap kita bisa memberikan takziah malam kedua atau malam ketiga." Tidak bisa lagi saya tolak. Masya Allah. Kalau saya ditanya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, pekerjaan saya cuma dua sebenarnya. Kalau pagi sampai siang sampai sore bahkan mengajar anak orang lain. Karena kebetulan saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Tapi kadang sampai siang atau malam, Bu, tengah malam, pekerjaan saya lain lagi. Mengurus istri orang lain. Alhamdulillah, Allah berikan saya ilmu dalam bidang obstetri dan ginekologi. Jadi Bu, Pak, mohon maaf sebentar kalau ada yang nyerempet-nyerempet ke sana, sesuai dengan kompetensi saya. Sebagai ahli kebidanan dan kandungan. Nah, untuk itu juga, pada ceramah malam ini, saya tertarik untuk membahas di awal pengantar ceramah ini, hikmah takziah pada malam kedua ini,
ingin sedikit ya, mengorek-ngorek tentang suatu hal yang penting sekali bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya mendahului ya bahwa sebenarnya kalau taksiat seperti ini, almarhum ini bukan kepentingannya sebenarnya, almarhumah ya. Kita yang hidup ini sebenarnya, urusan almarhumah subhanallah, alhamdulillah sudah selesai. Kita ini yang masih hidup, yang kemarin disebut calon mati seluruhnya. Sehingga saya sebenarnya pada malam ini lebih fokus nanti. Ingin lebih memberikan penekanan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Terutama yang selalu kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Dan Bapak Ibu sekalian, ada kekeliruan sedikit di antara kita. Terkadang kalau orang sudah meninggal, kita bilang semoga husnul khatimah. Tidak. Sebenarnya yang harus didoakan husnul khatimah itu kita. Yang masih hidup ini, semua kita nanti semua bisa husnul khatimah. Bukan orang yang sudah meninggal sebenarnya hakikatnya. Jadi hakikat doa husnul khatimah itu terutama bagi mereka yang masih hidup. Calon mati. Yang akan menghadapi kematian. Sehingga insya Allah, semoga nanti saya akan bisa uraikan paling tidak dalam kapasitas saya, saling berwatawasobil haq, watawasobil sabar. Saling mengingatkan. Kedua tentu kehadiran kita sini bersama ya tadi ini. Untuk menghibur, menemani saudara kita, kerabat kita ini, Bapak Dekan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bapak Dr. Insinyur Asbar MSc, Masya Allah. Saya terus terang waktu hadir pada salat jenazah itu, saya melihat ada pemandangan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dan itu tentu yang kita ingat bukan hanya ketika kita melihat kelakuan sikap daripada Bapak Asbar sebagai suami almarhumah dan anaknya ini ada ananda saya Fatur Rahman, sarjana kedokteran. Yang saya ingat adalah insya Allah almarhumah ini betul-betul menghadap ke Allah dengan segala bekal yang luar biasa. Insya Allah. Saya kira sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan niat kita kepada almarhumah sehingga amal ibadahnya diterima oleh almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Jadi saat pelaksanaan salat jenazah, belum salat jenazah dulu, salat duhur, Masya Allah, luar biasa. Ini bukan spontanitas menurut saya. Saya melihat semua jamaah memang sudah spontan bahwa Bapak Dr. Insinyur Asbar didaulat menjadi imam jamaah salat duhur, Masya Allah. Pak Asbar mohon maaf ini. Kalau jabatan dekan, wakil dekan apalagi, rektor, ketua yayasan, saya rasa itu biasa. Mungkin malah jangan sampai jabatan itu menarik kita masuk neraka. Karena kita tidak amanah. Tapi saya dengar Pak Asbar ini, tadi singkat saya dengar ceritanya, beliau imam di masjid, dan sekaligus pengurus, ketua pengurus masjid. Pak Asbar tabe. Mungkin malah jabatan itu yang akan mengantar kita mau surga insya Allah. Bersama keluarga tercinta. Dan yang luar biasa lagi Masya Allah. Saya tidak bisa bayangkan. Saya punya perasaan itu emosional sekali melihat suasana itu. Ketika almarhumah dibawa ke masjid untuk disalatkan di depan. Masya Allah. Spontan sekali. Bukan hal yang dipaksakan atau kondisi yang terpaksa. Saya melihat ananda Fatur Rahman. Langsung menjadi imam. Untuk mensalatkan ibundanya yang tercinta, Masya Allah. Saya bilang, ya Allah, akankah kita punya anak-anak kelak? Ketika kita berpulang ke rahmatullah, anak kita yang menjadi imam salat jenazah kita. Ananda, pertahankan itu. Nah, itulah yang mengalir dan menjadi jaminan bahwa orang tua Ananda itu, insya Allah, sudah tenang. Kita ini yang belum tentu, tidak tenang. Belum tentu kita meninggal seperti itu. Apalagi belum tentu kita bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi imam ketika kita berpulang ke rahmatullah. Yang mengaji saat kita berpulang ke rahmatullah. Mungkin orang lain saja yang datang. Anak panti asuhannya kita panggil. Sementara anak kita mungkin tetap asik main game di kamarnya ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah. Zumma na'udzubillahi min dzalik.
Apalagi Nanda, teruskan cita-cita almarhumah ibu. Kamu akan menjadi dokter. Yang saya bersumpah demi Allah mengatakannya bahwa setiap aktivitas kehidupanmu nanti ketika menjadi dokter, tidak ada satupun yang akan luput. Semuanya akan kembali kepada almarhumah ibunda yang tercinta. Tidak perlu kau berdoa anak. Tidak perlu kau mengaji pun misalnya. Tapi setiap kau beraktivitas, melayani pasienmu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, menjalankan profesi kedokteranmu, insya Allah semuanya bunyi di alam kubur ibundamu yang tercinta, ting ting ting, seperti ketika kita dapat SMS banking. Mengalir terus amal itu kepada ibundamu. Apalagi kalau kau salat dengan baik. Setiap salat kau berdoa untuk ibunda almarhumah. Mengaji untuk beliau almarhumah. Masya Allah. Sudah jaminan surga bagi ibunda almarhumah tercinta. Jadi tidak usah lagi menangis nak. Bersedih, oke, tidak usah meraung-raung. Sudah tenang ibunda. Karena memiliki anak yang soleh, solehah. Juga luar biasa lagi. Mendapatkan suami yang soleh. Masya Allah Pak Asbar, insya Allah. Saya terus terang pulang dari sana, saya kasih tahu istri saya. Saya bilang, saya luar biasa cemburu sekali dengan Pak Asbar dan anaknya itu. Kita tidak tahu anak kita nanti kalau kita meninggal apa dia mengaji atau salat atau dia malah ada main game di kamarnya masing-masing. Summa na'udzubillah. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ada filosofi yang luar biasa sebenarnya. Dalam hidup ini yang mungkin kita harus pahami baik-baik. Bahasanya ringan, kecil, tapi luar biasa maknanya. Bahwa kehidupan filosofi Islam kita ini sebenarnya hanya 3 hal saja. Saya dapat ini ilmunya ketika saya ibadah haji. Dan pas saya dapat itu ketika khutbah hikmah daripada masyarakat apa lagi? Lupa saya. Ketika kita wukuf di Arafah, Masya Allah. Padang Arafah. Jamaah sekalian, tuh Pak Kiainya menyampaikan, hidup kita ini cuma 3 saja. Yang pertama, Bapak Ibu semua yang di sini sama. Kita akan menunggu waktu sholat. Insya Allah sebentar subuh kita tidur menunggu waktu sholat subuh. Tadi luar biasa. Maghrib kita tunggu Isya. Isya tunggu subuh. Duhur tunggu asar. Dan selanjutnya. Yang kedua, menunggu waktu melaksanakan ibadah sholat. Ketika azan dikumandangkan dan iqamah diucapkan, maka kita semua berbaris rapat. Bersyukurlah kalau kita bisa berjamaah di masjid, Masya Allah. Itulah ibadah sholat yang paling sempurna. Di awal waktu berjamaah, menunggu waktu sholat, melaksanakan ibadah sholat. Dan yang ketiga ini yang luar biasa. Fase ketiga, tidak bisa kita pungkiri. Setelah menunggu waktu sholat, melaksanakan ibadah sholat, maka yang ketiga adalah kita menunggu waktu untuk disolati. Itulah gambaran tadi saya sampaikan bahwa Masya Allah. Luar biasa kalau kita bersama-sama keluarga tercinta menunggu waktu sholat, bersama keluarga tercinta melaksanakan ibadah sholat, dan yang ketiga alhamdulillah Ananda Fatur Rahman bersama ayahanda almarhumah sudah bersama-sama menyelati ibundanya yang tercinta. Itulah waktu kita. Sehingga selama hidup kita masih sholat di belakang imam, mari permantap ibadah kita Bapak Ibu sekalian. Bapak yang petani kerjalah baik-baik, pedagang silahkan, pedagang yang jujur. Kami ini dosen Bu, Pak luar biasa, berdiri. Bahkan saya pernah mengajar dari pagi sampai sore. Di sini kita mengajar di Palu Pak, di Bina itu Uncen, Cenderawasih, di Palu, di Sorong, dikasih perintah mengajar. Kami tinggalkan keluarga, tinggalkan praktek mengajar anak-anak kita mahasiswa di Papua sana, Cenderawasih dan Universitas Sorong, Papua Sorong. Saya bayangkan perjalanan 3 jam, tiba di sana ada kekacauan, Masya Allah, kita mati di sana. Berdiri dari pagi sampai sore mengajar. Saya tidak biasa mengajar duduk Pak. Jadi kalau saya mengajar berdiri dari pagi sampai sore, 2 hari. Saya bilang, ya Allah, kalau ternyata tugas mulia itu dan saya meninggal di sana, itulah ibadah yang paling tertinggi bagi kita semuanya. Sebagai dokter, Masya Allah, kita kerja pagi, siang, dan malam. Tadi saya katakan, Bu, tidak ada orang, mohon maaf Bu ya. Kalau seandainya bisa diatur semua itu orang melahirkan, kita mau semua pagi dan siang saja.
Ini malah tidak, Pak. Sebagian besar orang melahirkan pada malam hari, dini hari. Bisa ditanya, dok kenapa ya ibu-ibu itu selalu melahirkan tengah malam, subuh-subuh ya? Langsung dijawab sama teman saya, ya biasalah kan semua orang bikin tengah malam, malam-malam, jadi akhirnya malam jadinya. Tidak benar Bu ya, jangan dibilang begitu. Sehingga banyak orang bilang kalau begitu bikin pagi-pagi. Tidak Bu, biar dibikin pagi jadi biasanya lahir malam juga. Ya. Kan, seandainya bisa diatur Bu supaya tidak repot saya, tidak bangun tengah malam, sebaiknya orang melahirkan itu siang-siang atau pagi saja. Ini tidak, tengah malam, subuh-subuh. Ya. Habis jam 2 Bu, saya pulang tidur, belum tidur lepas saya, dok ada lagi melahirkan, pergi lagi. Saya bilang, bagus juga ya. Kadang malah kita lupa istri, karena istri orang lain. Saya pernah tengah malam ditelepon, ada pasien saya. Sudah lama menikah, tidak hamil-hamil. Kemudian, saya aturlah haidnya. Program namanya Bu ya. Program kehamilan. Tiba-tiba malam-malam, jadi saya sudah atur minum obat hari begini, kalau sudah haid, minum obatnya, selesai minum obat, begini. Kapan berhubungan dok? Tanggal begini. Diatur Pak harinya. Tiba-tiba pas harinya, datang suaminya malam-malam lagi. Jam-jam 2 Bu. Telepon saya. Dok, ya, siapa ini? Ibu Caca. Kenapa Ki Bu? Dok, bisa berhubungan malam ini. Saya bilang apa? Jam 2 Bu Pak. Saya bilang, Pak, Bu, silakan. Saya juga sementara ini. Masa tengah malam telepon hanya gara-gara begitu ya. Waktunya tiba pengaturan jadwal berhubungan ya, mohon maaf. Sehingga sekali lagi selama kita masih sholat di belakang imam, Bapak Ibu sekalian, ini saya saling mengingatkan, maka perbaiki ibadah kita. Karena ada waktu nanti kita akan berada di depan imam ketika kita sudah menjadi jenazah. Sehingga selama kita masih di belakang imam Pak, Bu, kalau Bapak Ibu masih sadar sholat duhur, maghrib, isya di belakang imam Bu, baca-baca tak banyak-banyak. Karena kalau sudah di depan imam Ki, tidak bisa baca-baca Bu. Sudah almarhumah Ki. Ya, Masya Allah. Nah, yang kedua, ini saya mau bahas sedikit Bu. Supaya kita sedikit paham bagaimana sebenarnya hakikat hidup kita ini. Ada awal kehidupan, saya sebut sebagai proses input. Ada proses dalam berproses kita sampai kemudian kita menuju visi terakhir. Output, outcome kehidupan kita. Di awal kehidupan saya kira sudah jelas. Ini kalau saya baca Bu panjang ayatnya ya. Intinya bahwa luar biasa Allah telah menciptakan kita. Dalam Quran surah Al-Hajj, Al-Hijr luar biasa. Bagaimana kemudian dulu yang kita tidak ada. Proses yang betul-betul dari saripati tanah. Yang kemudian dimakan oleh ayah kita. Yang kemudian menjadi nutrisi. Yang kemudian menjadi spermatogenesis. Sperma yang kemudian ketika bertemu dengan ibu kita. Yang ibu kita juga makan dan minum. Dari saripati tanah itu. Menjadi suatu sel telur. Maka pembuahan terjadi. Masya Allah. Terbentuklah kita manusia. Yang dalam Quran itu luar biasa dijelaskan. Tidak bagaimana dari sperma, air mani, jadi segumpal darah, segumpal daging, yang kemudian tertanam dalam rahim ibu kita. Sampai kemudian kita melahirkan. Hidup besar sampai tua. Ada yang pikun. Ada juga yang aborsi gagal. Ada yang cacat, mati. Ilmu kedokteran itu, Nanda Fatur Rahman. Tidak ada apa-apanya, nak. Kalau kita baca di Al-Quran, maka sesungguhnya kita harus semakin beriman. Tidak salah itu Allah mengatakan. Jika dibacakan ayat Allah, maka bergetarlah hatinya, bertambah keimanannya. Silakan Ibu buka. Bagaimana Allah menceritakan penciptaan manusia. Dan kalau sekarang manusia mengatakan hebat sekali dengan ilmu kedokterannya, Bapak Ibu sekalian. Ada bayi tabung, ada inseminasi, cloning, stem cell. Pak, Bu, jangan sampai kita menjadi orang yang kafir ya. Tidak ada apa-apanya. Kecil semua dan itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran Karim. Orang berbicara stem cell, cloning. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Lahir satu manusia. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Dari segumpal tanah, dari tanah hitam. Yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Lahir satu manusia yang disebut Adam. Yang kemudian, dalam berbagai cerita, yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnah,
Bagaimana kemudian Allah menciptakan Hawa, manusia kedua, tanpa ibu. Yang menurut ceritanya, dalam tafsir Al-Quran itu, dari sel rusuk atau disebut cloning, dari sel tubuh daripada Nabi Adam alaihissalam, tercipta satu manusia yang disebut Hawa. Allah sudah mendesain dua model penciptaan manusia. Tanpa ayah, tanpa ibu, lahirlah Nabi Adam alaihissalam. Tanpa ibu dengan ayah, lahirlah, terciptalah Hawa. Cukup sampai di situ kebesaran Allah? Tidak. Setelah Adam dan Hawa hidup di surga, dilepaskanlah kemudian karena ada masalahnya ya. Kita tahu ceritanya. Satu, orang kabarnya mudah saya tidak salah Ustaz ini. Satu di Afrika, satu di India. 300 tahun kemudian dia baru bertemu. Kita semua mungkin bisa mengenang cerita ini di Jabal Rahmah. Bu, jangan salah ya. Ini saya mau kasih tahu Ibu. Di Jabal Rahmah itu betul. Ada momentum pertemuan Adam dan Hawa. Ada apa di sana Bu? Ada tiang besar beri kuat dan kokoh. Orang semen bosowa ya, kuat dan kokoh. Tapi orang lebih suka itu semen tonasa, kuat dan terpercaya. Ngapain kuat, tidak bisa dipercaya. Apa makna itu Bu? Simbol pertemuan, tapi jangan lupa. Dalam perspektif medis, reproduksi, saya ingin sampaikan rahasia besar di balik Jabal Rahmah itu. Hubungan seksual pertama, senggama, ijma yang pertama, manusia di muka bumi ini, di tempatnya adalah di Jabal Rahmah. Hubungan seksual antara Adam dan Hawa terjadi pertama kali setelah 300 tahun berpisah. Dan Bapak Ibu sekalian, Allah kembali menceritakan desain kehidupan yang luar biasa. Disitulah spermatogenesis Adam dan sel telur Hawa yang kemudian terbuahi. Masya Allah, proses kehamilan yang diceritakan dalam Al-Quran tadi yang saya katakan. Inilah bentuk reproduksi yang ketiga Allah desain, yaitu seksual. Kalau yang tadi ceritanya dalam istilah medis kita aseksual, ini seksual. Lahirlah Habil dan Qabil. Manusia pertama, hasil produksi manusia yang dihasilkan dari organ reproduksi. Senggama pertama kali di Jabal Rahmah. Kelahiran pertama kali di Jabal Rahmah. Bahkan kelahiran pertama Bu, bukan tunggal. Gemeli, kembar. Habil dan Qabil. Betul Pak ya? Mudah saya tidak salah. Selesai Bu? Tidak. Allah mau bilang begini, kau kira cuma itu yang saya tahu? Coba baca surah Maryam. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salam? Jibril datang kepada Maryam. Hai Maryam, Allah akan berikan kamu anak. Mana bisa? Saya belum kawin. Tidak berhubungan seksual. Kalau Allah punya kehendak jadi, maka jadilah. Apa yang terjadi Bu? Maryam hamil. Dan kemudian dalam Al-Quran diceritakan lagi luar biasa. Diperintahkan Maryam bersandar di belakang pohon kurma, menjatuhkan pohon kurmanya untuk kemudian menjadikannya power energi untuk persalinan. Maryam sangat kesakitan. Masya Allah, lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Penciptaan manusia model yang lain yang Allah desain, yang kita sebut inseminasi. Jadi Bu, sekarang perempuan bisa hamil tanpa berhubungan Bu. Namanya inseminasi. Bu tahu ya? Allah sudah menceritakan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Maryam. Masya Allah. Sehingga apa lagi yang mau dibilang hebatnya ini, Nanda Fatur Rahman. Kehebatan teknologi reproduksi berbantu, tidak ada. Masya Allah, Allah sudah memberikan itu semua. Berabad-abad yang lalu. Lanjut. Itu proses input penciptaan manusia. Kalau saya mau cerita Bu, di kedokteran itu bisa sampai 2 semester. Ya. Kalau ambil spesialis Bu, Pak, saya 4 tahun ambil spesialis obgyn. 2 tahun lagi konsultannya, 6 tahun untuk menguasai ilmu ini. Jadi, jangki cemburu sama saya kalau mau cerita itu Bu ya, kompetensiku itu. Mohon maaf. Sehingga saya ditanya, Dok, luar biasa kita deh. Kok iya? Saya lihat Tommy, pegang Tommy, dibayar lagi, tanya lagi, Dok, kapan gila kontrol? Bahkan suaminya bilang begini Bu, Dok, saya tidak mau kalau bukan kita yang periksa. Wih, luar biasa. Luar biasa itu Bu ya. Itu tidak sembarang itu. Mohon maaf. Yang kedua, saya tadi bicara awal, input. Sekarang proses. Saya kira luar biasa Allah telah menjelaskan. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Jangan lagi menawar-nawar itu Pak Bu, mohon maaf.
Bahwa saya sekarang dosen, dokter, ibu rumah tangga, jangan bilang, apa pekerjaan kita, Bu? Enggak ada. Jadi apa kita kerja? Ibu rumah tangga aja. Masya Allah, Bu, pekerjaan luar biasa itu, Bu. Bahkan itulah pekerjaan yang paling mulia, yang pertama kalau perlu dicatat itu, Bu. Bukan jadi dosen, bukan jadi apa. Ibu rumah tangga. Membentuk satu manusia luar biasa itu, Bu. Ibu bilang ibu rumah tangga, coba kembali ke ayat yang saya katakan tadi. Ibu sejak hamil, melahirkan, menyusui, merawat, sampai membesarkan anak-anak ibu. Apa itu bukan pekerjaan yang mulia? Masya Allah. Nih, almarhumah. Saya dengar tadi ada 4 bersaudara. Saya bisa bayangkan, Pak, bagaimana almarhumah Haja Mutahharah, Mas SE ini. Hamil anak pertama, melahirkan anak pertama, menyusui anak pertama. Hamil anak kedua, melahirkan anak kedua, menyusui anak kedua. Hamil anak ketiga, melahirkan anak ketiga, menyusui anak ketiga. Hamil anak keempat, melahirkan anak keempat, menyusui anak keempat. Ada yang bisa menggantikan air susu dan darah yang hilang dari ibu itu? Tidak ada. Sebentar saya kasih tahu. Kenapa ibunda itu berhak untuk masuk surga? Sebentar. Yang kedua, ini kalau hilang konsepnya, jadi lupa lagi. Kalau saya disuruh tadi mengajar, Bu, tentang objin dari pagi sampai sore, 2 hari 2 malam bisa, Bu, tanpa konsep ya. Tapi kalau ini saya harus ada acuan, jangan sampai hilang. Kalau hilang lagi, ini saya bilang sama teman-teman saya di rumah sakit, jangan kau telepon karena jam begini sampai jam begini. Kenapa, Dok? Lagi ceramah, Kak. Saya pakai ini handphonenya untuk jadi kisi-kisi. Kalau kau telepon hilang lagi. Susah saya cari. Saya kira online, kalau online enak buka laptop. Tapi saya bilang sama Bu Jana, bagus dong kalau offline gak ada apa, bosara di sini nih. Ada bosara di rumah, makanan tak yang habis. Nah, Bu, bukan yang kedua, yang ketiga. Apa yang terakhir setelah input, proses, dan akhir? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Masya Allah. Itu visi kita. Saya tanya, siapa yang tidak punya visi seperti ini? Bagaimanapun kita semua tadi dalam berproses sebagai abdu Allah, mau jadi dosen, mau jadi petani, mau jadi pedagang, polisi, tentara, silahkan, Bu. Beribadahlah sesuai dengan aktivitas ibu. Jadilah khalifah Allah sebagai polisi, sebagai petani, sebagai nelayan, dokter, dosen, silakan. Sampai mati kita di situ. Jadi yang terbaik, excellent. Dosen terbaik, Bu. Petani terbaik, ibu rumah tangga terbaik. Suami terbaik. Diberi amanah yang terbaik. Kita semua ingin dipanggil sebagai hamba Allah yang disayangi oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, kembali dan masuk ke surga Allah. Itu visi kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak punya visi seperti itu, kembali istighfar, salat taubat, dan baca surah ini. Luruskan niat bahwa kita semua akan irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Amin. Nah, saya mencoba masuk, Bu, ini ada 10 poin hal penting. Nah, bagi kita semua ini untuk mempersiapkan menjadi calon mati, calon mayat dan mayit, untuk betul-betul kita bisa meraih yang disebut dengan husnul khatimah. Yang pertama, saya singkat saja ini, mungkin sudah waktunya. Saya tadi berpikir mau cepat-cepat, tapi ternyata panjang juga ceritanya. Yang pertama, sanggupkah kita memberi garansi bahwa ketika di akhir hidup kita nanti bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bu, jangan bilang aku hafal, tidak. Mulut dan lisan yang tidak terbiasa mengucapkan ini dalam sholatnya, zikirnya, pagi, siang, malam, jangan harap bisa mengucapkannya secara spontan ketika ibu meninggal dunia atau di akhir hidup ibu. Caranya bagaimana, Bu? Biasakan. Bangun pagi dalam setiap aktivitas. Bahkan sebagian orang tasawuf, orang tarekat mengajarkan kita. Tarikan nafas kita, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Langkah kita, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Luar biasa. Dan itu kalau terbiasa, Bu, mulut, lisan kita, hati kita menjadi satu. Saya, Bu, ajarkan kepada mahasiswa itu. Jangan pernah periksa pasien. Mau pegang kepalanya, mau pegang dadanya, apalagi saya, Bu, mohon maaf, saya harus periksa dalam, tabe. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ketika saya periksa pasien, Nanda Fatur Rahman,
Ketika kita periksa pasien, kita operasi pasien, kita kasih lahir pasien, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita sambung dengan doa asbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Tangan kita yang operasi, bukan tangan Nasruddin, tapi Allah yang menggerakkannya. Darah itu berhenti, Bu. Saya jahit berdarah, saya jahit berdarah. Saya tenang-tenang. Kalau saya operasi itu, Bu, biasa berdarah, saya jahit berdarah lagi. Sudah, tunggu. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak aja sedep saja, tekan. Masya Allah, berhenti. Betul. Kita lupa selalu mengatakan bahwa yang kasih melahirkan ibu itu, yang kasih angkat, yang operasi itu, bukan dokter Nasruddin. Hamba Allah, khalifah Allah. Fatur, Nanda. Bu, biasakan supaya kita semua nanti bisa termasuk golongan husnul khatimah, dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, mati syahid, ini saya kira sulit sekarang ya. Ketika kita berjuang menegakkan kalimat Allah. Mungkin ada situasi seperti ini sangat heroik, tapi mungkin saat-saat seperti ini sudah kurang. Bagaimana kita menjadi jihad. Tapi kalau panggilan itu ada, Bu, mari kita bersama-sama mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, mati ketika mempersiapkan perang di jalan Allah atau ketika melaksanakan ibadah haji. Itulah kenapa tidak sedikit masyarakat kita sekarang ya selalu mau pergi di Mekah untuk mati. Masya Allah. Tapi mohon maaf ini Bapak, Ibu terutamanya, sekarang ada peraturan pemerintah, saya tahu betul tidak itu ya. Sekarang maksimal 60 tahun orang pergi haji dan umrah. Saya punya nenek, saya punya mama langsung menangis, bilang, nak, tidak pernah lagi lihat itu Mekah. Ya, saya dapat regulasi itu mudah-mudahan selama pandemi. Dan setelah pandemi dicabut kembali. Karena malah sebagian besar orang tua kita itu 60 tahun ke atas malah, kalau perlu tiap tahun dia ibadah memantapkan. Nah kalau ada aturan itu, Masya Allah. Yang 60 tahun ke atas tidak boleh. Mudah-mudahan aturan ini hanya selama pandemi. Kita berdoalah. Ya. Mati tepat pada saat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah Bu, ini perlu dipahami. Bukan ketaatan hanya sholat ya. Kalau kita dengar ada orang sementara bertani meninggal, sementara mengajar meninggal, sementara khatib, khutbah, ceramah meninggal, insya Allah itulah bagiannya dikatakan Allah di sini bahwa mereka itu adalah syahid. Dan insya Allah Allah akan janji surga bagi mereka. Yang kelima, mati ketika berusaha mempertahankan maqasid syariah. Apa itu Bu? Mempertahankan agama, mempertahankan jiwa, mempertahankan kekayaannya, keturunan keluarganya, dan akalnya atau pikirannya. Insya Allah, Allah jamin menjadi husnul khatimah dan surga adalah balasannya. Yang keenam ini, banyak diungkapkan sekarang ini. Mati karena penyakit epidemi atau pandemi. Wabah, pandemi sekarang luar biasa. Makanya Bu, waktu awal-awal protokol kesehatan itu, betul, tidak perlu dimandikan sebenarnya jenazah yang mati dengan COVID. Allah yang memandikan dan menjemput sendiri mayatnya. Fatwa MUI itu sudah benar. Bahwa kemudian sekarang yang diperbaiki, bahwa harus tetap ada pemulasaran jenazah, keluarga dilibatkan dan menggunakan APD, alhamdulillah. Tapi Bu, kita yakin, keluarga kita yang mati akan COVID itu tidak dokter, tidak keluarga kita, insya Allah, Allah mengganjarnya dengan syahid, syuhada, husnul khatimah. Nah ini lagi ditambahkan di sana, sakit perut. Ini beberapa ulama menafsirkan ini sakit perut itu, ya karena Rasulullah pernah sakit perut ya. Sebenarnya kalau tafsir ini adalah sakit perut itu sebenarnya traktus digestivus, saluran cerna dari mulut sampai anus. Tapi luar biasa beberapa ulama menafsirkan bahwa penyakit apa saja yang kemudian orang meninggal karena penyakit itu, insya Allah dia termasuk golongan husnul khatimah. Mungkin saja dia nyeri dada, nyeri perut, dan di perut ini macam-macam, bukan hanya usus, bisa juga ginjal, bisa juga hatinya, luar biasa. Tidak sengaja dalam hadis riwayat ini disebut bahwa barang siapa yang mati karena sakit perut adalah syahid. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1915, Masya Allah. Yang ketujuh, nah ini penting ini. Dan tidak sedikit orang seperti ini. Kematian seorang wanita saat melahirkan atau setelah melahirkan, Masya Allah. Sehingga tidak sedikit orang yang meninggal itu Bapak Ibu sekalian, sudah mengatakan satu kakinya sudah di surga, satu masih di bumi. Karena begitu ada orang yang melahirkan, atau setelah melahirkan dan meninggal, Allah sendiri yang menyembahkan bayinya yang mengantar dia masuk ke dalam surga. Saya pernah ada pasien itu Pak, Bu, melahirkan. Luar biasa.
Ih, gora-gora. Saking cintanya suaminya nih Pak Asbar, Pak Tamsil. Suaminya langsung datang. Mama, saya bersumpah. Melihat penderitaan mama ini, cukup anak pertama ini mama yang lahirkan. Berikutnya, biar mama yang lain. Yang masalah istrinya juga bilang amin. Dia kira dicintai itu ya. Ada lagi Bu itu, saya betul kesel juga sebenarnya itu ya, cerita ini. Habis melahirkan istrinya, perdarahan. Dan harus saya operasi, angkat rahimnya. Karena kalau udah saya angkat rahimnya, berdarah terus dan mati karena keadaan darah yang banyak. Luar biasa, ikhtiar kita Bu, berdarah terus. Saya kira mungkin pernah Bapak Ibu dengar cerita itu ya. Ada ibu yang setelah melahirkan berdarah terus, akhirnya dioperasi, diangkat rahimnya. Saya panggil suaminya Bu. Pak, sini dulu. Ini suami istri tak bla bla bla. Kritis, harus saya operasi. Tapi Pak, ini ikhtiar maksimal. Bisa saja kematian menjemput ibu ini di tengah kamar operasi, di meja operasi. Apa suaminya bilang Bu? Dok, bagaimana bayi saya? Saya bilang, alhamdulillah bayinya selamat, ada di kamar bayi. Pak, saya cerita ini istri Bapak yang kritis. Apa Anda bilang? Enggak apa-apa Pak. Dok, masih ada perempuan lain yang bisa mengurus bayi saya nanti. Ada juga yang perempuan lain yang bisa urus bayinya nanti kalau ibunya meninggal. Saya bilang betul-betul ini Bapak ya, lentom pikirannya. Ya. Jadi Pak, Bu, insya Allah ikhlaskan kalau ada keluarga kita yang sudah betul Allah mendesain seperti itu. Jangan lagi tabe. Karena tidak sedikit Pak Tamsin ini, Pak Daniel, Prof Rahman. Kita ini kalau habis menolong pasien Pak, Bu, tidak tidur sehari semalam. Usaha yang luar biasa. Tiba-tiba perdarahan dan meninggal ibunya. Masya Allah Bu, kemana kita? Diucapkan terima kasih? Tidak. Dibawa di kantor polisi itu Nasruddin. Dituntut karena membunuh. Saya bilang, Pak, Bu, siapa yang bunuh ibu itu? Saya pernah mau operasi Pak, Bu, kritis sekali. Saya bilang, Pak, mohon doanya, saya mau operasi. Bapaknya bilang apa? Dok, silakan. Yang penting dokter bisa jamin keselamatan istri saya. Saya kembali duduk, Pak duduk baik-baik. Itu ibu di dalam, sudah gawat, saya mau operasi. Bapak bilang, yang penting Bapak, saya jamin keselamatannya. Saya bilang, Pak, saya saja ini dokter, dari depan Bapak ini masuk kamar operasi, belum tentu saya selamat. Jadi Pak, Bu, mohon diingat ya. Kontrak dokter itu bukan bukan sembuh dan sakit, tapi ikhtiar dan upaya maksimal. Sembuh Allah, mati karena Allah, bukan karena dokter. Dan tidak ada dokter yang berniat membunuh istri atau pasiennya. Summa nauzubillah, tidak mungkin Pak. Yang kedelapan ini adalah mati tenggelam, tertimbun runtuhan dan terbakar. Bencana alam ternyata masuk juga sebagai syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya. Nah, ini lagi Pak Daniel ini, khusus Pak Daniel saya. Luar biasa ini. Yang kesembilan ini Pak, Bu. Mati pada malam Jumat, pada ada hari Jumat. Masya Allah. Dijanjikan Allah surga balasan bagi mereka yang meninggal di hari Jumat. Atau di malam Jumat. Pak Daniel, kalau kematian saja Allah janji masuk surga, bagaimana yang membuat kehidupan di malam Jumat? Nah itu ya. Jadi Masya Allah. Jadi Pak, kalau malam Jumat jangan Ki Pak. Biar capek Ki, ibadah Ki. Karena Allah ridho. Jangankan kematian, jangan kehidupan kematian saja Allah ridho. Artinya Pak, betul. Maksimalkan ibadah di malam Jumat. Termasuk tabe suami dan istri. Ibadah Ki. Ya. Kalau perlu 2 kali, 3 kali ya. Saya ada jam berapa ini Pak Tentaji? Ditanya Ki, mahasiswanya sama gurunya. Coba siapa yang tahu doa makan? Wah, dia bacalah. Kenapa kok bisa tahu itu, Nak? Karena mama saya simpan di meja makan itu doanya. Oh, bagus. Kamu becek, doa masuk WC. Oh, lancar. Kenapa kau tahu becek? Mama saya simpan doanya di depan pintu kamar mandi. Lah baca ditanya. Kau lah baca. Doa
tidur. Wih, nah baca doa itu. Bilangi gurunya, Baco, kenapa kau tahu itu? Dia bilang, bapakku suka nak baca tiap malam di rumah. Bapakku baca kalau mau tidur di rumah, sorry. Hebatnya itu ya. Dia bilang, lah baca tidak diam lagi bu. Dia tanya lagi gurunya, bu, bapakku toh malah tiap hari deh, tiap malam nak baca. Wih, tambah stres gurunya. Tidak diam lagi lah baca, melanjutkan lagi. Bu guru, kenapa lah baca? Bapakku toh biasa 3 kali nak ulang tiap malam. Wah, pinsai ibu gurunya. Ternyata lah baca ini bapaknya 3 kali semalam Pak dia baca itu doa. Masya Allah, saya tidak tahu apa nak bikin ya. Nah yang ke-10 ini, terakhir. Nah kalau sudah terakhir ya. Berkeringat pada dahinya. Ada lepuh ketika dia meninggal. Masya Allah, itu doa tanda bahwa almarhumah itu husnul khatimah. Saya percepat lagi Pak, Bu, ini yang terakhir. Bismillah. Semoga mengingatkan pribadi saya dan kita semuanya. Ada 5 poin penting kiat untuk bisa husnul khatimah. Yang pertama, banyaklah berdoa. Saya Bu, tidak tahu ya karena itu orang tahu saya dosen UMI, acara apa saja dokter itu, Nas yang baca doa, Nas yang baca doa. Maka doa yang saya selalu baca Bu itu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa siyaratan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablan maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Dan seterusnya, Masya Allah. Teman saya colek saya setelah saya berdoa. Doamu toh bikin takut-takut saja. Padahal doa ini bagian daripada doa yang seharusnya setiap hari, kalau perlu 5 kali sehari kita baca. Karena di situ bukan hanya keselamatan dunia yang kita harapkan, rezeki, kesehatan, dan yang lain. Tetapi yang paling utama, bagaimana ketika kita akan menghadapi maut itu. Allah beri kita rahmat, ampunan, taubat, sampai kemudian kita dihisap nanti. Allah berikan kita kemudahan. Kalau itu sudah kita doakan sekarang Bu, seharusnya tidak didoakan lagi untuk orang yang mati. Tapi kita ini semua harus berdoa itu untuk mempersiapkan diri kita untuk menuju husnul khatimah. Yang kedua adalah istiqomah. Pak, kalau Bapak sudah jadi pengurus masjid, kalau perlu Pak Asbar, sampai mati Bapak jadi pengurus masjid. Kalau masyarakat sini masih suka, bismillah. Kalau kita mengajar, sampai mati kita mengajar, istiqomah. Kalau ada amalan kita puasa Senin Kamis, istiqomah. Kalau kita mengaji Yasinan setiap hari, istiqomah. Al-Kahfi dia malam Jumat, istiqomah. Allah kadang mengatakan, bukan jumlah dan banyaknya, tapi komitmen kita. Keberlanjutannya, biar sedikit tapi terus menerus. Setiap hari Jumat bagi nasi dos, setiap hari Jumat kasih 100.000, setiap hari Jumat 100.000. Bukan jumlahnya, mau biar 20.000, yang penting rutin terus menerus. Insya Allah. Hidup berdasarkan syariat Islam, saya kira sudah jelas. Dari bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya, masuk tangan kiri, makan tangan kanan, betul-betul syariat Islam. Dari hal yang kecil diatur di dalam Islam, apalagi yang besar-besar. Menikahkan anak kita, dan seterusnya. Yang terakhir, ini yang paling penting. Mengingat kematian. Bahkan ada hadis Rasulullah. Seorang Ansar datang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama di antara kita semuanya? Rasulullah spontan menjawab, mereka yang akhlaknya baik, mulia akhlaknya. Ansar bertanya kembali, ya Rasulullah, siapa yang paling cerdas di antara umatmu, mukmin, mukminat? Rasulullah menjawab, mereka yang senantiasa mengingat kematian. Demikian ceramah taksiyah saya pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya supaya lebih mungkin kita baca doa saja ya. Oke. Disuruh lagi saya baca doa kasihan. Bapak Ibu sekalian, demikianlah mudah-mudahan ada manfaat, terutama bagi pribadi saya untuk saling berwatawasaw bil haq, watawasaw bis sabar. Pak Asbar ini saya tidak kenal beliau sebagai dekan, dengan jabatannya juga tidak, ilmu juga dengan saya berbeda, tapi luar biasa. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semuanya. Kita banyak bertemu dan akhirnya dekat dan akrab itu karena selalu salat berjamaah di masjid kampus UMI. Sehingga saya melihat mereka adalah guru-guru kaya,
orang yang banyak bisa kita lihat. Karena sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan diri saya, sebagai dosen itu hal kecil, Nanda Fatur Rahman, kita hanya berdiri mengajar kamu. Nah itu biasa saja, bahkan kau bisa belajar di mana saja. Tapi mendidik Anda menjadi dokter, menjadi role model di depan kelas itu ya sungguh sangat berat. Apakah saya pantas menjadi dosen, menjadi orang tua di depan kamu? Terutama juga kita semua orang tua yang sekarang tadi, mudah-mudahan kita menghasilkan generasi, mendidik generasi kita betul menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Yang insya Allah berlinang air mata kita ketika kita menjadi mayat di depan jamaah, yang kemudian yang mengaji dan yang mensalati kita adalah anak kita, insya Allah. Amin. Saya singkat saja, marilah kita bersama-sama mengiringkan lagi kembali surat Al-Fatihah untuk almarhumah Hajah Siti Mutahharah, Mas Sarjana Ekonomi. Semoga Allah melapangkan kuburannya, menjadikannya taman-taman surga, dan seluruh amal ibadahnya diberikan dan menjadi jaminan garansi bagi almarhumah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Amin. Makasih. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.